Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas karunia-Nya jualah kita bisa sama-sama bertemu dalam rangka talabul ilmi, bersilaturahim, bertatap muka dalam keadaan sehat wal afiat meski hanya lewat virtual. Namun tentunya tidak akan mengurangi keberkahan yang kita dapatkan. Mudah-mudahan di setiap derap langkah kita akan menjadi pahala bagi kita semua dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa pula salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para kerabat, sahabat, tabi'in dan kepada semua kita pengikut umatnya ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Kaifa halukum? Bagaimana kabarnya pemirsa ceramah Ramadan ukhuwah yang dimuliakan Allah? Bapak, Ibu, kaum muslimin dan muslimat, viewers Ukhuwah TV rahimakumullah, terkhusus Ananda SMP ITH QBS dan Ananda SIT Ukhuwah yang wajahnya selalu cerah, secerah masa depannya yang terarah dan penuh berkah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, kita hari ini masuki Ramadan yang kelima. Masih ingat zikir awal Ramadan yang mesti kita lafazkan setiap harinya di 1 sampai 10 Ramadan? Iya, betul sekali. Zikirnya adalah Allahumma arhamna birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, kasih sayangilah kami dengan rahmat-Mu, wahai Tuhan yang Maha Penyayang. Sungguh harum daun pandan, buah kurma dari Mekah. Marhaban ya Ramadan, bulan suci penuh berkah. Marhaban ya Ramadan, marhaban syahr siyam, nas'alullaha ar-Rahman rahmatan ala dawam. Marhaban ya Ramadan, selamat datang bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan merupakan bulan yang sangat dirindukan setiap muslim dimanapun mereka berada. Bulan yang penuh ampunan, barakah, kebaikan dan manfaat
telah disediakan Allah Subhanahu wa taala sebagai ajang pembentukan pribadi yang takwa, la'allakum tattaqun. Berbagai tuntunan, anjuran, baik yang wajib maupun yang sunnah, diiringi pemberian pahala dan kebaikan yang berlipat ganda oleh Allah, merupakan kelebihan bila dibandingkan dengan bulan biasa. Dalam pandangan umat Islam, Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa. Tiada nama bulan yang disebutkan dalam Al-Quran kecuali bulan Ramadan. Bahkan 6 bulan sebelum bulan Ramadan, para sahabat sudah menanti dan mempersiapkan diri untuk menyongsong bulan suci ini. Rasulullah SAW sejak bulan Rajab sering berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana waghfir lana dzunubana. Ya Allah, berkati kami pada bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan antarkan kami sampai di bulan Ramadan, dan ampunkanlah dosa kami semuanya. Di Ramadan 2 tahun yang lalu, kita semua diuji dan mengalami cobaan berat dengan hadirnya virus corona. Virus ini merajalela ke seluruh penjuru dunia, sehingga sangat mempengaruhi seluruh aspek kehidupan manusia. Seakan Allah Subhanahu wa taala telah memperlihatkan ketidakberdayaan manusia. Kendati demikian, bagi orang-orang mukmin tetap harus menjalankan ibadah puasa serta taat aturan pemerintah dalam menghadapi virus corona ini. Di rumah masing-masing, umat Islam berupaya maksimal melaksanakan ibadah Ramadan dengan penuh keikhlasan, kesabaran, dan menggunakan kesempatan untuk meraih tingkat ketakwaan yang lebih tinggi. Takwa itu mematuhi sungguh-sungguh perintah Allah dan menjauhi larangannya. Seperti sabda Nabi, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada. Sehingga tidak heran jika di bulan Ramadan umat muslim berlomba-lomba memperbanyak amalan serta ibadah lainnya. Lantas, bagaimana sesungguhnya cara kita mengoptimalkan ibadah di bulan Ramadan tahun ini? Kita kembali kepada istilah ibadah itu sendiri. Yang pertama, ibadah berasal dari kata ain, ba, dal. Dan dimakna istilah merupakan kedudukan, ketundukan yang mencapai puncaknya disertai penghormatan dan kecintaan kepada siapa yang terhadapnya kita beribadah. Makna istilah ketundukan yang mencapai puncaknya disertai penghormatan dan kecintaan kepada siapa yang terhadapnya kita beribadah. Adapun jenis ibadah, kita ketahui ada 2 macam. Yang pertama, ibadah mahdhah atau ibadah khusus. Dan yang kedua adalah ibadah ghairu mahdhah atau ibadah umum. Adapun ibadah mahdhah yang berkaitan dengan keagamaan adalah ibadah yang biasanya kita lakukan. Sebagaimana contohnya adalah salat, puasa, wakaf, haji, dan lain sebagainya. Adapun tata cara pelaksanaan ibadah mahdhah sudah baku sesuai petunjuk Rasulullah SAW seperti ditetapkan dalam Al-Quran atau As-Sunnah. Dalam surah An-Nisa ayat 64, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan kami tidak mengutus seorang rasul melainkan untuk ditaati dengan izin Allah. Dan sungguh sekiranya mereka setelah menzalimi dirinya datang kepadamu Muhammad, lalu memohon ampunan kepada Allah, dan Rasul pun memohonkan ampunan untuk mereka, niscaya mereka mendapati Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang.
Sedangkan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan umatnya agar menjalankan ibadah sebagaimana yang Dia contohkan. Wasallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Hadis riwayat Bukhari. Jenis ibadah yang kedua adalah ibadah ghairu mahdhah. Ibadah ghairu mahdhah di sini adalah segala amalan yang dalam pelaksanaannya dengan niat mencari ridho dan pahala Allah Subhanahu wa taala. Salah satu dalil pelaksanaan ibadah ghairu mahdhah terdapat dalam surah Al-Maidah yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar Allah dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Jangan mengganggu binatang-binatang hadiah dan binatang-binatang qalaid. Jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari karunia dan keridhaan dari Tuhannya. Yang apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat aniaya kepada mereka, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa. Dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Dalam hal ibadah, bersainglah dengan diri sendiri. Jangan mengambil patokan kepada orang lain. Hari ini kita tekadkan harus lebih baik dari ibadah sebelumnya. Ibadah kali ini harus lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Adapun prioritas utama yang harus kita optimalkan di bulan Ramadan, yang pertama, memantapkan keimanan, meyakini, memantapkan hati tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Bisa kita lakukan sebagaimana orang layaknya, yakni membaca Al-Qur'an, rajin membaca Al-Qur'an, bergaul dengan orang-orang yang soleh. Karena ketika kita bergaul dengan orang-orang yang soleh, solehah, maka insya Allah kita akan meniru perbuatan baik secara tidak langsung dan kita akan mendapatkan kebaikan dari hal tersebut. Yang kedua, mengetahui kemuliaan-kemuliaan dan ganjaran beribadah di bulan Ramadan. Bahkan yang sangat kita ketahui bahwa pintu surga di bulan Ramadan dibuka, pintu neraka ditutup, dibelenggunya syaitan, dan adanya Lailatul Qadar, mustajabnya waktu berdoa, maka sangat disayangkan apabila kita hanya menghabiskan waktu sebagaimana kita menghabiskan waktu di bulan-bulan sebelumnya. Apalagi saat kita mulai terlena dengan sosial media, terlena scrolling TikTok, scrolling Instagram, dan lain sebagainya. Maka bertekadlah, azamkanlah dalam diri kita bahwa ini bulan yang sangat mulia dan kita jangan sampai termasuk orang-orang yang merugi. Kemudian yang ketiga, memantapkan, menetapkan dan mencapai target dan dilakukan secara bertahap dengan riyadhah. Tentunya target ini bisa kita lakukan di awal-awal Ramadan. Sebagaimana contoh, buatlah to-do list bulan Ramadan atau Ramadan checklist. Misalkan rajin sholat malam, khatam Al-Quran 3 kali minimal, rajin bersedekah, sholat duha setiap hari, dan aktif mengikuti pesantren Ramadan, apalagi sering mendengarkan ceramah di pesantren digital cerah, ceramah Ramadan Ukhuwah. Kemudian yang berikutnya adalah menjaga kesehatan. Alangkah tidak menyenangkannya kalau kita berpuasa di dalam kondisi yang tidak fit, tidak sehat. Maka dari itu, setiap berbuka atau sahur sempatkanlah makan sayuran, buah-buahan yang bernutrisi dan tentunya multivitamin agar kita selalu sehat dalam beribadah. Dan jangan lupa juga untuk minum air sebanyak-banyaknya. Dan yang berikutnya adalah memperbanyak doa dan zikir.
memperbanyak doa, zikir, tahmid, tahlil, takbir, tasbih dan istighfar. Sebagaimana firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah Allah. Dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya dengan zikir selalu kepadanya. Kemudian, cara mencapai target dengan melakukannya, riyadhahnya dirutinkan. Jadi bukan hanya di awal-awal Ramadan, tarawihnya semangat, puasanya semangat, salat malamnya semangat. Akan tetapi nanti ternyata di ujung Ramadan semangatnya melemah, kemudian tarawihnya malas-malasan. Nah, seperti itu adalah tidak konsisten. Jadi dengan riyadhah kita terapkan untuk ibadah mahdhah juga ghairu mahdhah. Kalau ibadah mahdhahnya salatnya dirutinkan meskipun sedikit tapi konsisten atau istiqamah. Kemudian untuk ghairu mahdhah kita biasa menahan amarah, apalagi biasa anak-anak muda menahan untuk tidak berkomentar yang negatif misalkan di sosial media. Nah, itu semua perlu riyadhah, latihan. Tapi kalau dengan rutin, insya Allah akan menjadi karakter baik yang nantinya menjadi hal baik yang kita akan jadikan habit atau kebiasaan di bulan-bulan berikutnya. Kemudian, jadikanlah setiap aktivitas itu ibadah agar tak hanya dapatkan lelah, namun menjadi berkah. Sebelum saya tutup, maka izinkan saya membawakan pantun yang terakhir. Beli kelapa dengan batoknya, belinya sejumlah 2. Beribadahlah sebanyak-banyaknya, agar kita semua menjadi insan yang bertakwa. Akhirul kalam, usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.